Halo Sahabat UT, berjumpa lagi bersama saya Ika Sandia Putri dalam program Podcaster, podcastnya Universitas Terbuka Palembang. Seperti biasa Ika ingetin dulu sebelum menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube UT Palembang. Saat kamu mendengar kata-kata kreativitas, apa sih yang ada di benak kamu? Kemungkinan ya, banyak yang mungkin mikir ada ide gitu ya, ada inovasi gitu, pokoknya macam-macam. Nah, dari kreativitas ini biasanya semua orang itu bisa menuangkan dari berbagai macam cara gitu ya. Mulai dari seni menulis atau juga seni suara gitu ya. Yang pasti kita bakal bahas hari ini mengenai kreativitas dan seni. Dan yang pasti Ika nggak bakal sendiri ya. Karena di sebelah Ika ini sudah kedatangan narasumber ya. Sudah kedatangan bujang dan gadis ya, wakil 2 ya. Betul ya? Benar, Wakil 2 bujang dan gadis Universitas Terbuka Palembang 2022. Penasaran siapa? Langsung aja kita kenalan ya. Boleh silakan perkenalan diri. Kenalin, nama aku Wigati Yolanda Puspafiranti. Aku dari Prodi Hukum S1 semester 3. Iya, yang sebelahnya siapa? Oke. Halo, perkenalkan nama aku Joy Karnain, Mhm. Prodi Ilmu Administrasi Bisnis semester 5. Betul ya. Jadi sebelum kita bincang-bincang mengenai seni dan kreativitas ya, kita ulik-ulik dulu nih yang di sebelah sini ya. Ada, kalau panggilannya sih Pipi ya. Iya, bener. Panggilannya Pipi karena udah terbiasa manggilnya Pipi gitu ya. Iya. Nah, Pipi ini prodi ilmu hukum. Iya. Sudah semester berapa sekarang? Semester 3, Kak. Sudah semester 3 Iya. ya. Ya, lumayan masih Jauh. panjang lah ya. Masih panjang perjalanannya Pipi ya. Iya. Oke, Pipi kemarin kan kebetulan menang ya. Menang di Bujang Gadis itu sebagai wakil 2 Iya. Bujang dan Gadis gitu ya. Kebetulan kemarin ikut juga kan di kegiatan yang ada di Monfera. Iya, bener, Kak. Ikut, betul sekali. Nah, jadi Wigati atau Vivi ini ya banyak juga bakat ya. Tapi bukan bakat yang di sini ya. Tapi salah satunya mungkin yang kemarin itu sempat Vivi pamerin ke kita gitu ya di Dewan Juri pada saat jadi Bujang Gadis itu kemarin itu seni menari. Iya, bener, Kak, senari. Betul. Kita tanya dulu, Vivi ini sudah terbiasa menari di acara apa sih gitu? Kalau Vivi sendiri biasa nari itu di acara pernikahan orang, juga kalau ada lomba tari kreasi juga mengikuti, Kak, gitu. Oh gitu, jadi tari kreasi gitu ya, sama Iya. ke pernikahan itu suka diundang juga ya, Iya, sama bener. tim-timnya ya? Iya, bener, Kak. Iya, betul. Kalau Joy Karnain, Iya, Mbak. iya panggilannya Joy aja kali ya? Iya, Joy. Joy biar lebih akrab Akrab. gitu ya. Iya, jadi Joy ini wakil 2 Bujang UT Palembang 2022. Ya kalau Joy ini kemarin banyak sih sebenarnya banyak juga bakatnya, tapi salah satu yang ditampilkan itu bernyanyi. Betul. Jadi Joy ini memang sudah terbiasa bernyanyi gitu ya. Ya sama lah gitu ya. Kayak yang lainnya, mungkin Vivi juga biasa nyanyi, tapi nyanyinya di kamar mandi sama kayak Ika ya. Aduh, bener, Kak. Ya. Karena kita lebih kayak pemalu gitu Iya, ya, nggak ngeluarin berani. suara gitu. Tapi kalau Joy dia melalui seni Seni suara suara, iya, gitu seni ya. Selain seni suara, apalagi sih Joy yang biasanya ditampilin ke orang banyak gitu? Kayaknya seni suara aja sih, Mbak, yang Seni ditampilkan. suara. Yang Seni lebih suara. sering Iya, ya? yang lebih sering ditampilkan seni suara. Pernah ikut lomba seni suara gitu? Ya kalau dulu sih Joy sering ikut acaranya perlombaan lomba Mhm. menyanyi gitu Iya, ya, Mbak. lomba nyanyi. Lomba puisi juga pernah. Oh gitu gitu. aja. MC juga pernah lomba MC ya, Mbak. Iya, lomba Iya. MC ya. Oke, lomba MC, lomba, ya banyak Ya, lomba seni yang sudah suara diikuti pokoknya. gitu ya. Ah, Tapi di antara 3 ini nih, dari seni suara, bernyanyi tadi, Iya. puisi, ah. sama satu lagi MC. Yang mana nih yang sudah pernah menang gitu? Alhamdulillah sih puisi pernah, lomba Puisi bernyanyi pernah. juga pernah. Oh, pernah juga Pernah, 2 ya artinya ya. Kalau MC ya mungkin kalau misalkan ada diminta tolong dong Iya. MC di sini gitu mau gitu ya. Waktu dulu pas SMA aja itu sering disuruh MC acara-acara perpisahan gitu, Mbak. Oh gitu, Ya, jadi acara sudah perpisahan. terbiasa ya. Nah, Ya memang sih, Vivi ngerasa nggak sih kalau misalkan dia terbiasa kayak mengeluarkan suara itu kayak bulat ya? Iya, bener, Iya, Kak. jadi Iya. kayak
udah kayak terlatih gitu. Betul, jadi ngomongnya kayak udah terlatih ya. Joy ini semester berapa kalau boleh tahu? Joy sekarang semester 5 OTW 6 nih, Mbak. Oh, TW6 berarti dia Iya. bentar lagi ya, Iya, tapi bentar lagi. nggak berasa nih ya. Iya. Joy itu jurusan apa tadi? Ilmu administrasi bisnis. Iya, ilmu administrasi Iya. bisnis. Kebetulan dapat beasiswa juga ya. Alhamdulillah beasiswa KIPKA Betul. nih, Mbak. Nah, jadi Joy ini adalah salah satu mahasiswa yang berprestasi juga gitu ya. Terus juga Amin. mendapatkan beasiswa gitu ya. Sama kayak Vivi gitu ya. Vivi juga apa ya namanya ada kemampuan di bidang tari gitu ya. Iya. Mungkin setiap orang itu ada di bidangnya masing-masing Iya. gitu ya. Ada yang melalui gerakan, ada juga yang mengeluarkan Suara. suara gitu ya. Oke, dan apa sih sebenarnya mungkin kalau si Vivi sama si Joy ini sudah sering banget gitu ya dengar kreativitas. Apa sih kreativitas Vivi dulu deh? Kalau menurut Vivi sih kreativitas itu kayak suatu opini ataupun suatu pendapat kita yang baru, yang belum ada dari orang-orang lain, yang kita tonjolkan atau yang kita buktikan, tunjukkan kepada orang-orang yang lain yang belum tahu gitu Kak. Kreativitas itu semacam hal yang baru gitu. Hal yang baru gitu Iya. ya. Itu ketika dengar kreativitas berarti Vivinya itu hal yang baru Iya. gitu. Iya, benar. Kalau Joy nih apa sih Oke. kreativitas? Kalau menurut Joy sendiri nih, Mbak, kreativitas itu suatu ide, Mbak. Ide atau gagasan, cara kita untuk menyampaikan suatu perasaan kita nih, Mbak, agar dapat diterima oleh masyarakat lah, gitu, Mbak. Oh gitu. Suatu gagasan atau ide, hal yang baru ya, benar Iya. kata Vivi tadi, suatu hal yang baru agar dapat diterima oleh masyarakat, gitu, Betul ya. Mbak. Mungkin kalau kita ngomong kreativitas itu luas ya. Iya, banyak Benar. sekali. Luas ya. Luas. Ada hal baru, ada yang bilang juga berhubungan Ide. juga sama ide, inovasi Iya, gitu ya. inovasi. Oke, betul sekali. Dan kreativitas ini sih sebenarnya berhubungan nggak sih dengan seni? Nah, kalau dari pendapat Vivi sama Joy, boleh deh Joy dulu deh. Menurut Joy sih, Mbak, hubungan dari kreativitas dengan seni ya, Mbak, itu memiliki hubungan yang sangat erat sekali, Mbak. Karena di dalam kreativitas itu memiliki suatu kualitas, Mbak. Yang mana kualitas ini dapat menghasilkan suatu hal yang diterima oleh masyarakat, Mbak. Nah, gitu. Jadi kreativitas yang dapat menghasilkan kualitas gitu, Mbak. Oh gitu, kreativitas yang dapat menghasilkan kualitas yang bermanfaat kualitas. bagi masyarakat. Oh gitu. Ya Gitu. kayak bernyanyi mungkin bermanfaat ya bagi semua orang ya. Orang dengarnya lagi Iya. enak Iya, gitu ya. senang gitu. Senang Bisa gitu. nyanyian tidur gitu, Mbak. Betul. Apa namanya? Dongeng ya, Dongeng. dongeng sebelum tidur Iya, gitu ya. benar. Ya sama kayak Vivi Nyanyian juga sebelum mungkin ya. tidur. Kalau menurut Vivi gimana? Kalau menurut Vivi, antara kreativitas dan seni itu saling berhubungan erat, Kak. Saling berhubungan eratnya itu di mana sebuah seni itu diciptakan dari misalnya senimannya harus ada kreativitasnya, inovasi baru gitu. Oh gitu. Kalau nggak ada kreativitas dan inovasi baru, maka seni itu terus-terusan stuck di situ, Kak. Terus-terusan muter dalam Monoton, lingkup ya. monoton gitu. Lingkup lama nggak ada lingkup barunya gitu. Betul. Jadi sangat berhubungan erat gitu, Kak. Iya, berhubungan erat karena juga Vivi kan bener apa ya yang dibilang Joy tadi ya, itu menghasilkan manfaat untuk orang Iya. ya. Manfaat untuk orang ya, kayak Vivi kan menari bisa menghibur orang Iya. gitu ya. Orang suka ngelihatnya waduh lucu, waduh imut sekali penarinya gitu ya. Gitu ya. Iya, Kan bener, kira-kira. mungkin ada pengalaman-pengalaman nggak sih ketika Vivi gitu ya. Vivi lagi di acara nikahan nih misalnya mau nari gitu ya. Ada nggak sih kesan yang nggak terlupakan sampai sekarang gitu selama menjadi penari yang apa namanya penari yang kayak di nikahan gitu, ada nggak sih kesannya? Waktu itu pernah pas sebelum nari diteriakin orang, itu penarinya dari awal sampai akhir senyum mulu gitu. Oh gitu. Ada jiwa penarinya banget ya gitu. Oh gitu. Iya, sampai sekarang itu orangnya yang pernah ngomongin dulu yang ada di acara gitu. Oh gitu. Iya. Itu kesan pertama, kesan yang sampai sekarang itu nggak lupa ya. Iya, bener Kak. Oke. Emang kalau jadi penari itu memang harus senyum terus ya? Iya, bener. Kalau nggak Sesuai- senyum
Sesuai tariannya sih sebenarnya Kak, tapi kebanyakan kalau tari itu ya senyum Mhm. terus gitu dari awal sampai akhirnya. Oh, kalau tari itu senyum terus. Karena orang mungkin suka ya ngelihatnya ya kalau senyum ya. Iya, Tapi kalau cemberut, kok penarinya Iya. cemberut iya gitu ya? kayak ada masalah apa sih dalam tariannya gitu. Oh gitu. Ya, berarti memang benar ya kalau Iya. kreativitas itu hubungannya sangat erat dengan Iya, Iya, seni benar. gitu ya. benar. Dan Joy nih, Joy kan nge-MC ya. Ya. Kalau misalkan Joy lagi nge-MC nih, ada nggak sih rasa deg-degan, grogi, atau gimana gitu? Atau kalau misalkan sudah terbiasa ya oke lah. Kalau terbiasa mungkin udah biasa banget gitu kan? Kalau menurut Joy sih ini kan bukan profesi Joy banget ini MC. Betul. Pastinya sangat deg-degan sekali ya Mbak Kat kalau kita mau MC itu. Mhm. Apalagi di depan orang banyak itu. Benar. Apalagi di acara-acara yang resmi sekali itu sangat deg-degan sekali kalau kita lagi meng-MC. Betul. Ya, gitu Tapi aja. kayaknya kalau Joy ini dia yang Joy banget itu kayaknya pas nyanyi kali ya. Iya, Boleh keluar kali ya banget. kita tes ya suaranya Joy ya. Iya. Berapa bait gitu. Boleh deh nyanyi lagu kesukaannya yang bisa menghibur kita di sini sama penonton yang ada gitu yang lagi nonton kita boleh deh Joy. Boleh. Lagu apa nih? Ya, Dangdut ya? bebas. Boleh. Kalau Boleh. kalau Joy lebih menguasai dangdut atau pop? Kalau Joy sih lebih ke genre dangdut. Genre dangdut ya. Iya. Kelihatan sih ngomongnya aja pakai Iya. cengkok ya. Ya boleh deh Joy silakan. Mau lagu apa aja boleh. Lagu ini aja. Satu bait aja ya Mbak. Boleh. Oke. Lebih baik putus saja sudah hubungan kita. Asik. Lagi. Lagi boleh. Daripada lama-lama aku mati tersiksa. Oke, tepuk tangan dulu dong. Boleh. Emang keren ya suaranya Joy ya. Keren, Kayaknya dari memang bayi. lebih ke bernyanyi ya. Mm-mm. Mungkin kalau MC mah bisa, tapi nggak terlalu apa ya, Menguasai. nggak terlalu menguasai banget gitu ya. Beda sama nyanyi tadi ya. Iya, benar. Iya betul. Dan kalau menurut apa ya, kita ini kan berbicara ini bukan menurut para ahli, bukan Iya. menurut para siapapun kita berbicara menurut pendapat kita sendiri gitu ya. Betul ya. Benar. Jadi gimana sih pendapat Vivi sama Joy itu apa ya, ketika kita ngelihat orang gitu ya, orang yang apa ya, kesehariannya itu penuh dengan seni gitu, penuh dengan seni. Kayak orang itu kalau misalkan suka banget sama seni gitu ya, biasanya dari hal yang sekecil apapun kayak sekarang nih, yang di depan kita itu sebenarnya ada dinding yang lagi polos gitu kan, ada dinding polos gitu. Benar. Tapi kalau misalkan dia mempunyai jiwa yang seni, Jiwa seniman. kayaknya itu sudah terbayang banget gitu loh. Oh itu kayaknya kalau dibuat gini bagus gitu ya. Atau juga yang biasanya suka dengerin lagu gitu ya. Iya. Sebenarnya kita nggak sadar ya. Benar. Tiba aja kita ngikut kayak Iya. tadi tuh Joy lagi nyanyi, ketiban aja Iya, gitu ikut Iya, goyang. goyang. Gimana sih menurutnya? Menurut Jay sih Mbak, kan seni kan beragam, jadi setiap orang atau setiap individu itu berhak untuk menyukai seni itu dalam segi apa gitu Mbak. Karena banyak sekali apa seni-seni yang bisa bisa disampaikan untuk memberikan hasil yang eh, bermanfaat lah bagi kita. Oke, kalau menurut Vivi nih, seni yang sering ya, yang sering banget kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari itu apa? Kalau Selain bernyanyi, selain menari, karena menari Iya. sama bernyanyi itu sudah ya Benar. sudah familiar ya. iya, seni lukis. Seni lukis. Iya, menurut Iya. Vivi sih seni lukis. Selain seni lukis ada lagi Seni grafis. seni grafis Iya. ya. Ada juga mungkin seni menulis. Iya, Ya nggak seni sih? menulis. Seni menulis itu biasanya anak-anak yang suka menulis terus dituangkannya lah di situ. Iya. Kayak Shirley kan gitu Iya, ya. Dia novel. novel ya, Iya. membuat novel. Jadi sampailah kayak aduh nggak kerasa ternyata dia sudah bisa membuat buku gitu Iya, ya. bener. Ya, kalau kita ngomongin sedih pasti panjang ya. Iya benar. Tapi kalau Joy ini tuh memang dari kecil emang suka nyanyi atau baru-baru udah gede gitu atau baru sekarang suka nyanyi? Kalau Jay sendiri suka bernyanyi itu dari SMP ya Mbak kelas 1. Itu mulai dari apa Joy sering nonton channel TV, Mhm. ajang pemilihan gitu Mbak, pemilihan apa? Ajang audisi atau
dangdut akademi gitu nah Mbak. Jadi mulai dari Oh, situ oke. Joy suka lagu dangdut dan suka juga Oh, menyanyikan. jadi kayak termotivasi Iya gitu ya. bener. Aduh, kapan ya saya di situ gitu. Gitu ya. Iya bener. Iya, betul. Itu bagus Jadi tuh. sampai sekarang Joy suka nyanyi lagu dangdut gitu mah. Oh, gitu. Mm-mm. Kalau Vivi menari itu memang dari kecil atau baru gitu? Kalau Vivi sendiri dari kelas 5 SD. Oh, dari kecil dong Iya, berarti dari ya. Ya, kecil. dari kelas 5 SD itu mah kalau aku ya mungkin belum belum bisa tuh nari. Tapi palingan bisa joget aja gitu. Iya, benar Kak. Oh, jadi dari kelas 5 Iya, emang dari kelas 5. nari gitu, suka ada sanggarnya atau gimana? Kalau di tempat Vivi ada gitu, dari Mm-mm. kelas 5 SD sampai SMA, sampai kuliah juga Jadi pun ikut ada. sanggar gitu ya. Jadi dari Iya, kelas 5 itu udah ikut sanggar, iya. Iya. nari gitu ya sampai sekarang gitu. Iya, Sekarang sampai masih sekarang. aktif juga di sanggar. Kalau sekarang udah jarang sih Kak, kan banyak kesibukan lain gitu. Kalau ada panggilan aja baru nari Iya, karena lagi. sudah terbiasa narinya aja Iya, gitu. Jadi nggak perlu apa sih namanya, nggak perlu latihan kayak berat-berat banget enggak ya. iya bener Kak. Betul sekali. Nah, jadi gitu ya sahabat UT ya. Mungkin setiap orang itu pasti punya seni di dalam dirinya tanpa kita sadari sebenarnya. Eh, Cuman kitanya aja yang perlu mengenali diri kita. Sebenarnya kita ini sukanya di seni apa sih? Seni suarakah atau seni menarikah atau seni menuliskah gitu ya. Tapi kalau jadi mahasiswa UT kayaknya ini kalau seni menulis sudah nggak apa ya, Asik. sudah nggak asing ya, Iya, betul. sudah. Karena sudah familiar sekali ya. Karena di universitas terbuka ini emang apa ya, pengganti dari skripsi itu ada yang namanya karya Karya tulis ilmiah. ilmiah. Iya, bener. Nah, jadi semua mahasiswa UT itu wajib ya, wajib menulis karya ilmiah karena itu salah satu persyaratan untuk kelulusan Iya, gitu. bener. Jadi kalau misalkan dari sekarang ya kayak Vivi nih sama Joy, mungkin emang belum di semester akhir banget gitu ya. Tapi nggak apa-apa kita tulis dulu, belajar nulis dulu gitu ya. Dan jangan sampai ketika kita mau nulis karya ilmiah nanti pas di semester akhirnya gitu ya. Kita malah belabakan Bener. jadi kayak aduh gimana sih caranya nulis yang benar dan baik gitu ya. Jadi kayak ya mulai dari sekarang pelajarin juga nggak Iya. apa-apa gitu. Karena ya itu tadi karya tulis ilmiah itu salah satunya syarat ya, syarat kelulusan di UT. Iya. Terus juga dia ada yang namanya TAP kalau di UT ini. Iya, tugas akhir Tugas program. akhir program gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah kita sekalian bahas ya, mumpung kita ingat gitu ya. Jadi di universitas terbuka ini apa ya, memang belum mengenal skripsi istilahnya, tapi skripsi itu kita gantikan dengan yang namanya karya tulis ilmiah dan satu lagi itu ada syaratnya itu harus menyelesaikan juga TAP. Jadi kalau TAP-nya nilainya buruk ataupun juga karya ilmiah nilainya buruk ya nggak bisa lulus gitu kan, ditunda lagi gitu, terpaksa harus semester depan lagi gitu, dibuat lagi, diperbaiki lagi kayak nilai TAP-nya seperti itu ya. Dan kayaknya kita sudah banyak ya bincang-bincang dari tadi ya Bener mengenai banget. kreativitas dan Iya. juga di karya ilmiah juga sudah dibahas sedikit ya, kita senggol. Kak. Ya mungkin mau nanya juga pengalaman Joy mungkin sama Vivi ya, selama berkuliah di universitas terbuka itu seperti apa sih gitu? Ada apa ya, maksudnya ada nggak sih yang kayak tuh beda tuh dari kampus lain tapi ini yang ngebuat kita jadi semakin giat untuk belajar gitu, ada nggak sih kayak gitu? Menurut Joy sih Mbak, sampai sekarang nih banyak banget perubahan yang ada di dalam diri Joy semenjak berkuliah di universitas terbuka. Perubahannya apa tuh? Salah satunya bisa dapat memberikan saya Apa? Kemandirian ya gitu. benar kemandirian, Mm-mm. terus juga bisa membuat saya lebih lebih pintar untuk mengatur waktu Mbak gitu. Gitu. Karena di UT emang Iya, ya harus fleksibel bisa waktunya. ya, harus bisa-bisa kita mengatur waktu. Benar. Nih kalau di Vivi nih, Vivi kan beda nih kalau sama Joy ya. Kalau sama Iya. Joy kan ini dia SIPAS ya. Iya, SIPAS plus. Plus ya. Artinya dia ada tatap mukanya. Tapi beda dengan Vivi karena Vivi ini full online ya. Iya, Karena bener. non tatap muka. Iya, non Gimana tatap nih muka. pengalamannya selama berkuliah di UT? Kalau pengalaman Vivi selama berkuliah di UT itu
lebih mandiri, bener tadi, lebih mandiri, jadi kita belajar sendiri gitu kan. Gimana pinternya kita aja ngatur waktu gitu, untuk membagi waktu kita kerja, kuliah, ataupun ada kegiatan lain sama teman-teman gitu. Lebih apa ya Kak ya, lebih fleksibel aja waktunya gitu. Untuk ngisi kekosongan waktu juga kita bisa nyari kegiatan yang lain gitu, jadi nggak terfokus untuk kuliah gitu. Betul. Nah, jadi sahabat UT yang lagi nonton video kita ini ya, karena memang apa ya, mungkin beragam ya pengalamannya selama berkuliah di universitas terbuka ini, yang pasti semoga sahabat UT dimanapun berada itu tetap giat belajar, tetap belajarnya mandiri, dan tetap bisa mengatur waktunya antara berkuliah dengan kerja biasanya ya. Oke, kayaknya selesai ya perbincangan kita hari ini ya. Mulai dari kreativitas, seni, kayaknya semuanya sudah kita bahas ya, termasuk juga tadi ada mengaitkan tentang tulisan karya ilmiah juga ya. Oke, kayaknya kita tutup dulu ya podcast kita kali ini, dan saya Ika Sandia Putri. Saya Wigati Yolanda Puspapiranti. Saya Joy Karnain. Kami pamit undur diri dari Ruang Podcaster ya. Jangan lupa untuk saksikan podcast Universitas Terbuka Palembang, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.